وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaallah di kesempatan petang hari ini, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz di Kitabul Janaiz, yang mana di kesempatan yang lalu itu sudah selesaikan tentang tempat pelaksanaan sholat jenazah, dan kita akan masuk kepada pembahasan posisi berdiri imam ketika melaksanakan sholat jenazah. Nah, posisi berdirinya imam ketika melaksanakan sholat jenazah. Nah, qala al-muallifu aina yakumul imamu, aina yakumul imamu, di mana imam berdiri, di mana posisinya imam berdiri ketika dia memimpin sholat jenazah. Nah, di sini disebutkan sebuah riwayat yang datang dari atau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi dalam sunan mereka rahimahumullah, dari Abu Ghalibin Al-Khayyat, Abu Ghalib Al-Khayyat rahimahullah. Beliau mengatakan, syahidtu Anas ibn Malik, syahidtu Anas ibn Malikin shalla ala janazati rajulin. Kata Abu Ghalib Al-Khayyat, saya menyaksikan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu mensolati jenazah yang jenis kelaminnya rajul, laki-laki. Ya. Faqama inda ra'sihi, maka beliau berdiri itu di dekat kepala jenazah tersebut. Di dekat kepala jenazah tersebut. Nah, falamma rufi'a utiya bi janazati imra'atin min Quraisyin aw min al-Ansari. Ketika selesai pelaksanaan sholat jenazah tersebut, maka didatangkan lagi, ya, didatangkan lagi dengan jenazah perempuan. Yang perempuan ini dari suku Quraisy atau dari golongan Al-Ansar. Ini ragu atau syak dari yang meriwayatkan hadis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah,
wahai Abu Hamzah. Ini kunyahnya Anas bin Malik. Ya, jadi kebiasaannya para sahabat dulu itu memanggil dengan nama kunyah. Naam. Ya Aba Hamzah. Yang sering kita dapatkan dalam periwayatan hadits itu panggilan kepada Abdullah bin Mas'ud. Siapa kunyahnya beliau? Abdullah bin Mas'ud? La. Ya Aba Abdurrahman. Ya. Naam. Ya Aba Abdurrahman. Naam, itu kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Di sini kunyahnya Anas bin Malik, Abu Hamzah. Dikatakan kepada beliau, hadhihi janazatu fulanatin ibnati fulanin. Ini jenazah fulanah binti fulan, tanpa menyebutkan nama asli si jenazah tersebut. Tapi dia perempuan sebab namanya fulanah. Naam. Fasalli 'alaiha. Salatilah dia. Naam. Fasalla 'alaiha, maka beliau pun mensalatinya. Faqama wasataha. Beliau berdiri ya di posisi pertengahan dari jenazah perempuan tersebut. Kalau di tengah, pertengahan di mana? Di mana? Di mana? Ya, sekitar pinggang. Itu di tengahnya. Ini kalau jenazah apa? Perempuan. Nah. Wa fina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Sementara ketika itu di kalangan kita, kata perawi hadits ini, ada namanya Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Maka falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzah hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil rajuli haitsu qumta wa minal mar'ati haitsu qumta. Nah, ini ketika dilihat oleh sahabat ketika itu, ya, kok berbeda jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan, posisi berdirinya Anas bin Malik, Abu Hamzah. Maka ini pun ditanyakan, ya. Sahabat tanya kepada Anas bin Malik, apakah memang demikian, ya, yang menjadi petunjuknya Rasulullah dalam masalah sholat jenazah untuk imam? Naam. Maka beliau katakan, naam. Iya. Qala. Maka yang meriwayatkan hadits atau Abu Ghalib Al-Khayyat mengatakan, faltafata ilaina al-Ala'u faqala ihfadhu. Iya. Al-Ala bin Ziyad al-Wadawi kemudian menoleh kepada kami dan mengatakan ihfadhu. Ya, hafalkan itu. Ya, hafalkan itu. Ini mudah dihafal ya. Laki-laki, di mana posisi kita sebagai imam? Di kepala. Sejajar dengan kepala ya, bukan di kepalanya. Ya. Nah, salah paham nanti. Sejajar dengan kepala, bukan kok di kepalanya. Ya. Kalau perempuan di sejajar dengan pinggangnya atau pertengahannya. Nah, terus makmum berdiri di mana? Sejajar dengan kepala atau kalau laki-laki di mana makmum berdiri? Di belakang imam. Iya enggak? Iya, enggak usah dia ikut-ikutan di mana kepalanya itu. Enggak usah. Iya. Nah, makanya jangan lagi ada baku tunjuk-tunjuk ya. Sudah tahu. Oh, tanya dulu. Iya, ada sholat jenazah. Maksudnya kalau antum disuruh jadi imam, tanya dulu. Iya. Kalau antum cuma makmum,
ikut sajalah. Tidak perlu tanya laki, perempuan. Tapi penting juga ditanya. Ya, kenapa? Sebab dalam sholat jenazah itu ada doa. Ya. Antum salah domir. Tahu domir? Kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Ya. Ini salah domir itu. Ya, kalau salah domir di grup. Ya. Biasa laki-laki yang sakit. Syafahallah. Ya. Kita hanya ketawa sambil. Ya. Tidak dibully. Kenapa? Dimaklumi. Kan dia semangat. Syafahallah. Ya. Niatnya sudah bagus. Walaupun tulisannya salah. Yang sakit laki-laki. Yang didoakan perempuan. Nah, yang penting bagus ada doanya. Itu mah dulu. Ya. Itu di grup ya, di grup. Adapun dalam sholat jenazah ada doanya sendiri. Ya. Nanti akan ada sifat sholatnya. Itu perlu ditanyakan, ditahu. Ini laki-laki atau perempuan. Sebab kalau laki-laki beda. Ya, seperti contoh Allahumma ghafir lahu. Ya, laki-laki. Perempuan Allahumma ghafir laha. Bagaimana kalau anak kecil? Allahumma ghafir kalau anak kecil. Sama saja. Nah, dia laki-laki. Masya Allah, antum ini. Iya, sama saja. Sebentar saya tanya juga, bagaimana kalau jenazahnya perempuan, tapi dia anak kecil? Di mana berdiri imam? Di mana? Tetap di tengah. Sebab dia perempuan. Makanya, iya, ini kawan-kawan kita yang entah dia dari planet mana, ya, dibilang laki-laki, tapi gaya perempuan. Ya. Yang apakah istilahnya itu? Ya. Tanya memang baik-baik. Kau nanti di posisi mana kau mau disolati? Ya. Tanya memang baik-baik. Nanti kalau kau meninggal mau kau dipanggil apa? Almarhum, almarhumah atau aluminium? Ya. Nah, orang dia pusing yang seperti itu. Tapi anehnya saya lihat biasa kalau Ramadan ikut jadi sapnya laki-laki. Berarti nak tahu jadi dirinya laki-laki. Ya kan? Nak tahu jadi dirinya laki-laki. Nah, baik. Nah, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain, ini hadis yang menjadi dasar dan patokan. Ya. Posisi imam di mana dia berdiri ketika melakukan salatul jenazah. Dan tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Tidak ada perbedaan sama sekali itu jenazahnya perempuan yang dewasa, perempuan yang sudah tua, perempuan yang masih kecil. Selama dia perempuan, maka tetap di tengah-tengah, ya. Posisi di tengah jenazah. Laki-laki juga demikian, tidak ada perbedaan. Dia laki-laki dewasa, laki-laki yang sudah tua, atau laki-laki yang masih anak-anak, tetap posisi imam disejajar dengan kepalanya. Yang berbeda hanyalah ketika dia laki-laki dan perempuan. Nah, ini mudah. Cuman karena terkadang kita ini jarang praktek. Iya kan, jarang praktek, bingung. Tiba-tiba, bangun tidur dikasih tahu, sholat jenazah. Ya, langsung saja. Ingat-ingat lagi di mana lagi saya berdiri nih. Ya, kenapa? Karena memang tidak pernah praktek. Ya, tapi kita juga tidak minta untuk selalu praktek. Ya, nah, baik. Dari hadis ini, selain daripada yang kita sebutkan tadi, ya, di antara pelajaran penting juga dari hadis ini, ya, keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau diberi amanah untuk memimpin sholat jenazah oleh para sahabat yang ada ketika itu, termasuk para tabi'in yang ada ketika itu. Iya, dan memang demikian. Iya, kita memberikan amanah tersebut kepada orang yang kita anggap
ya, lebih paham dari sisi ya, sunnah. Nah, lebih paham dari sisi sunnah. Kemudian di antara pelajaran penting juga dari hadits ini, bagaimana kritisnya para generasi as-salaf. Kritisnya para generasi as-salaf. Kenapa? Sebab begitu melihat Anas bin Malik beda posisi berdirinya ketika jenazah laki-laki dan perempuan, langsung ada yang bertanya, apakah memang demikian petunjuknya Nabi? Iya kan? Tidak langsung, cocok pemih, kau tidak, tanya dulu. Iya. Nah, padahal dari sisi keilmuan tidak diragukan kapasitas Anas bin Malik. Beliau termasuk di antara sahabat yang masuk 7 sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Padahal beliau bersama Nabi kurang lebih 10 tahunan. Ya, beliau itu adalah asisten rumah tangganya Nabi, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau melayani semua kebutuhan Nabi. Dan itu kemuliaan Ibunda Anas sendiri yang mengajukan Anas untuk menjadi pembantunya Nabi. Dan Anas yang mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak harta bendanya, perbanyak anak-anaknya, dan masukkan dia dalam syurga. Itu doanya Nabi. Ya. Dan alhamdulillah, catatan sejarah sirah menunjukkan beliau memiliki harta yang luar biasa. Ya. Dan memiliki anak cucu yang luar biasa. Banyak. Ya. Berkah doa dari Nabi. Dan tentu bukan cuman bukan cuman doa saja. Anas bin Malik mesti usaha. Ya, enggak mungkin dia punya banyak anak cucu kalau tidak ada usahanya, atau paham ya maksudnya? Ya, dan susah juga banyak anak kalau cuman satu je. Ya kan susah tuh. Ya. So, ini kan cuman pandangan saya saja, ya. Coba begitu aja. Ya, susah kalau satu. Ya, tapi satu mau dulu. Jangan kau pikir 2 kalau enggak ada bisa 1. Ya, kau cari masalah lagi. Ya. Nah, nanti di belakang-belakang pikir lagi, ya. Nah, ini ya. Sebab dengan banyaknya anak jemaah sekalian, itu banyak yang doakan kita ketika kita wafat. Ya, bahkan si anak ini yang walaupun dia tidak niatkan untuk orang tuanya, dia sholat, dia puasa, dia zikir, iya, pahala mengalir kepada orang tuanya. Sebab anak itu hasil usaha orang tuanya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang tidak mendapatkan kecuali sesuai dengan usahanya. Iya, bukan main kalau 12 semuanya berzikir. Tenang aja kita dikubur, tenang. Ya. Nah, ini pencerahan sedikit ya. Ya, jangan pakai istilah lama. 2 anak cukup. 1 preman pasar. 1 di terminal. Kapan dia bisa soleh? Ya, pusing kita nanti dibawa dikubur. Nah, itu jadi andalkan. Nih, kalau kita sudah wafat. Nah, Anas bin Malik itu keutamanya luar biasa. Nah, ini juga menunjukkan hirsus sahabah, ya, wassalaf. Semangat yang tinggi dari para salaf dan para sahabat di dalam menjaga ilmu. Sebab begitu diketahui bahwa memang begitu petunjuknya Nabi, langsung dikatakan, ihfadhu, hafal memang baik-baik. Ya, hafal memang baik-baik. Sebab ilmu itu memang hafalan. Ya, ilmu itu hafalan. Ini yang sangat membantu kita menghafal, kita amalkan. Ya, yang susah menghafal, amalkan. Gampang itu dihafal. Makanya Imam Ahmad yang hafalannya luar biasa, beliau pernah mengatakan, kunna nasta'inu bihifdhi alal hadith bil amali bihi
kami mendapatkan pertolongan menghafal sejumlah hadis itu dengan mengamalkan hadis itu. So begitu diamalkan, oh ingat hadisnya. Ya, kan begitu. Iya. Nah, iya, kita muliakan tetangga. Oh, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Nah, ingat langsung hadisnya. Nah, begitu kita sudah muda sudah siap ya masyaallah syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Langsung diingat hadisnya, kan mau diamalkan tuh. Itu membantu. Iya. Nah, ini penjagaan para salaf terhadap ilmu. Iya. Kemudian masuk kepada pembahasan sifatus shalah. Bagaimana kaifiyat dan sifat pelaksanaan salat jenazah. Iya. Nah, yang hadir di kesempatan ini, iya, kalau ada keluarganya, ada temannya, tetangganya, iya, yang butuh untuk jadi imam salat jenazah, iya, yang punya tanggung jawab itu antum-antum semua. Iya, kalau perlu ajukan diri, nanti saya yang salati. Tapi harus meyakinkan penampilanmu ya. Nah, jangan tampang palimang, nanti saya yang salati. Kan enggak, masyarakat awam melihat penampilan. Iya kan gitu? Iya, apalagi lihat jenggotnya panjang, berwibawa, pandangannya tajam. Wih, hebat ini. Nah, baik. Nah, wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Fayaf'alu hadha taratan wa hadha taratan. Di sini disebutkan ya bahwa salat jenazah itu iya 4 kali takbir. Iya, 4 kali takbir atau 5 kali takbir. Iya. Atau di atasnya itu. Iya. Dan batasnya sampai 9 kali takbir. Maksimal sampai 9 kali takbir. Dan yang terbaik kalau kadang dilaksanakan 4 takbir, kesempatan berikutnya kita sholat. Kalau kita misalnya imam ya, 5 kali takbir. Iya, kita lagi dipanggil di sana, bisa 6 kali takbir. Iya. Nah, apa dasarnya? Boleh sebutkan di sini dasarnya semua. Nah, ambal arba'. Adapun yang 4 kali takbir. Fali hadithi Abi Hurairah. Itu berdasarkan haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Ini haditsnya sudah pernah kita sebutkan ya. Ketika Raja Najasyi wafat, kan Nabi umumkan kematiannya. Setelah itu beliau pimpin salat gaibnya dengan 4 kali takbir. Ya, haditsnya adalah hadits yang sahih. Nah, wa ammal khamsu, adapun yang 5 kali takbir. Fali hadithi Abdurrahman bin Abi Laylah. Ini berdasarkan haditsnya Abu Abdurrahman bin Abi Laylah. Qala, beliau mengatakan, kana Zaid bin Arqamah yukabbiru ala janaizana arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Ya. Nah, bahwasanya ya Abdurrahman bin Abi Laylah mengatakan, Zaid bin Arqam ketika salat jenazah beliau bertakbir 4 kali. Dan juga beliau bertakbir 5 kali. Ya, maka fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ketika ditanya, kenapa sampai 5 kali? Ya kan? Maka beliau katakan, Rasulullah melakukan itu.
Rasulullah melakukan itu. Haditsnya riwayat Muslim. Ya, juga Imam Ibnu Majah At-Tirmizi dan juga Imam Tirmizi dalam sunan mereka. Amma sittu was sab'. Adapun dalil yang takbirnya sittu, 6 dan 7. Fa fiha ba'dul athar al-mauqufati walakinnaha fi hukmil marfu'ati. Itu berdasarkan sejumlah riwayat mauquf yang datang dari para sahabat. Tetapi walaupun itu statusnya mauquf sebab bukan ucapannya Nabi tapi perbuatannya sahabat, tetapi itu dihukumi marfu. Kenapa sampai dihukumi marfu? Sebab tidaklah sahabat melakukan sesuatu yang bentuknya ibadah kecuali itu dia ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut mauquf, tapi hukumnya adalah marfu. Nah, lianna ba'dha kibari sahaba ata biha ala mashhadin min as-sahabati duna ayyata sadira alaihi ahadun. Pembesar para sahabat itu melakukan yang demikian. Dan tidak ada terjadi pertentangan di kalangan mereka. Tidak ada yang membantah, kenapa kok 6? Kenapa kok 7? Nah, An Abdullah bin Ma'qil anna Ali ibn Abi Thalib shalla ala Sahl ibn Hanif fakabbara alaihi sittan thumma iltafata ilaina faqala innahu badriyun. Ali bin Abi Thalib itu pernah mensolati Sahl bin Hanif. Beliau bertakbir 6 kali. Beliau bertakbir 6 kali. Lalu setelah itu beliau menoleh kepada kami. Ali bin Abi Thalib menoleh kepada sahabat dan mengatakan dia ini ahli Badar. Badriyun. Wa an Musa ibn Abdullah bin Yazid anna Aliyan shalla ala Abi Qatadah faqabbara alaihi sab'an. Demikian pula dari Musa bin Abdullah bin Yazid bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu mensalati Qatadah dan beliau bertakbir sebanyak 7 kali. Riwayatnya sanadnya sahih. Riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sanadnya sahih sebagaimana dalam Kitabul Janaiz disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Termasuk hadis yang tadi. Kemudian an Abdi Khairin qala kana Ali radhiyallahu ta'ala anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan wa ala ashabin Nabi khamsan wa ala sa'irin nasi arba'an. Abdullah bin Khair menceritakan Ali bin Abi Thalib ketika sholat jenazah mensolati ahli Badar. Yang dimaksud dengan ahli Badar adalah para sahabat yang pernah ikut perang Badar. Adapun yang wafat di perang Badar itu disolati enggak? Disolati enggak? Disolati enggak kalau orang mati syahid? Enggak, langsung dikubur gitu. Disolati juga. Sudah dibahas yang tidak dilakukan dia adalah tidak dimandikan. Dikuburkan dengan darah dan pakaian yang dia pakai ketika bertempur. Dan dia gugur dengan itu. Nah, itu kalau gugur di medan peperangan. Tapi kalau dia veteran perang, veteran perangnya mantan pasukan perang Badar. Nah, ini orang-orang alumni Badar itu jangan main-main dengan mereka. Nabi marah kalau ada yang bermasalah dengan, ada yang mempermainkan, mencela ahli Badar. Nabi marah sekali itu.
Nah, i'malu ma syi'tum laqad ghufira lakum. Silahkan ini ahli Badar mau berbuat apa saja silahkan. Kalian sudah diampuni semua. Ya. Jangan macam-macam dengan ahli Badar. Ya. Nah, makanya itu saja sudah menunjukkan keutamaan sahabat yang tidak bisa dari manusia manapun, dari planet manapun mencapai kedudukan mereka. Tidak bisa. Ya, mereka siap habis-habisan. Ya, siap habis-habisan. Ya, ketika perang Badar itu habis-habisan mereka. Nyawa, harta, pokoknya habis-habisan. Tidak dipikir bagaimana besok, lusa, apa tidak ada. Iya, demi tegaknya agama Allah. Iya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu ketika mensolati ahli Badar, sittan. Berapa itu kalau sittan? Hah? 6. Wa ala ashabin Nabi khamsan. Lalu terhadap para sahabatnya Nabi 5. Dan wa ala sa'irin nasi arba'an. Iya. Ahli Badar, beliau 6 kali takbir. Sahabat yang lain 5 kali. Iya. Manusia selain itu, beliau hanya 4 kali takbir. Nah, ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Darqutni dan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Janaiz. Wa ammat tis'u fa'an Abdullah ibn Zubair anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati faqabbara alaihi tis'a takbirat. Naam. Adapun dalil yang menunjukkan bertakbir sebanyak 9 kali adalah hadits Abdullah bin Zubair bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Hamzah, ya, dan beliau bertakbir 9 kali, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini riwayat, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarhil Ma'ani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Kitabul Janaiz. Nah, ini dalilnya, ya. Jadi minimal 4 dan maksimal 9. Iya. Dari sini kita sudah dapat pencerahan sekaligus membuka wawasan kita. Kalau kita berada di suatu tempat, iya, ternyata di 5, kita nggak usah protes. Ya, memang ada dalilnya. Oh, di sana 6, nggak usah protes. Ada dalilnya. Yang diprotes itu yang 3. Kan tidak cukup 4. Ya, minimal kan 4. Ya. Dan 10. Diprotes itu. Apa dasarnya? Adapun 4 sampai 9 ada dasarnya. Hanya jemaah sekalian, saya nasihatkan, jangan mendatangkan sesuatu yang bisa berpotensi mendatangkan fitnah. Ya, misalnya antum-antum ini tinggal di tengah masyarakat yang awam. Iya, saya kategorikan awam. Mereka ini nggak paham masalah hukum, ya, nggak paham masail. Yang mereka tahu sejak zaman nenek moyangnya hanya 4 kali. Tiba-tiba antum pimpin sholat jenazah 5. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Kan ribut. Makanya kalau mau 5, sosialisasi dulu. Ya, tabe kapoloku ngasang. Ya, 5 takbir ini. Ya, kalau disosialisasi sudah ribut, jangan. Ya, jangan sampai sebentar nangkak kok dari situ. Sebab kenapa? Aliran baru, ya. Sudah sejak zaman nenek moyang kita itu 4. Tiba-tiba ini datang 5, 6, 7. Wah, ini mereka apa ini teroris ini? Wahabi ini semua ini. Kan ribet masalahnya. Kita niatnya memperkenalkan sunnah. Itu kan sunnah semua. Makanya termasuk sunnah, kadang kita laksanakan 4, takbir, kadang laksanakan 5. Termasuk sunnah. Tidak monoton. Tapi disesuaikan. Iya. Beda halnya kalau kita tinggal misalnya di lingkungan pondok pesantren.
ya, terbiasa dengan ilmu agama, paham masail, paham hukum-hukum, nggak ada masalah. Makmum di belakang sudah paham ilmu agama, ngikut aja sama imam. Dia mau 5, dia mau 6, dia mau 7, kita ngikut aja. Dia sudah paham. Tapi kalau masyarakat habis 4 pasti begini-begini, sudah itu begini. Iya kan? Iya, itu yang saya lihat. Dan itu yang kadang saya mundur dari menjadi imam sholat jenazah. Sebab setelah selesai takbir yang keempat, selesai salam, langsung teriak di belakang, amin. Paham maksudnya itu? Artinya antum disuruh berdoa berjamaah. Iya, itu ribetnya itu. Nah, sebab mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang tidak tepat seperti itu. Iya, dan tidak ada yang memberikan pencerahan. Ditambah lagi para ustadz kiai seolah-olah mengaminkan, tidak ada yang menegur. Iya. Nah, padahal sebaik-baik contoh siapa? Rasulullah. Iya. Tidak ada ceritanya setelah misalnya takbir 4 kali takbir, selesai salam, tidak ada ceritanya masih berdoa lagi. Itu salah tempat doanya. Iya. Kalau mau berdoa, iya, itu di takbir yang ketiga. Iya, silakan berdoa panjang-panjang memang di situ. Tapi yang kita alami setelah takbir yang ketiga cepat sekali. Baru mau dibaca Allahumma ghfir lah. Allahu Akbar. Belum sampai domirnya, nah, Allahu Akbar nih. Iya. Jadi memang betul itu kata para ulama. Kapan seseorang menghidupkan sebuah kebid'ahan, ya, pasti akan hilang sunnah yang semisal dengan itu. Itu pasti. Ya. Orang yang ribut dengan zikir yang dengan suara keras akan hilang sunnah satu. Apa? Berzikir dengan suara yang pelan. Ya. Cuma jadi masalah jemaah sekalian. Ya, orang yang melakukan itu pertama kali, dia akan menanggung semua dosa orang yang mengikutinya. Iya, tidak main-main itu. Makanya, kalau orang yang melakukan kebid'ahan dan itu diikuti oleh khalayak, ada tambahan syarat taubat. Iya. Selama ini syarat taubat itu 5. Iya. Dia mesti ikhlas. Dia mesti melepaskan diri dari dosa tersebut. Dia mesti menyesal. Iya. Kemudian, waktu taubatnya itu jangan sampai sudah habis waktunya. Iya, dan kalau yang kelima, kalau terkait dengan hak manusia dikembalikan atau minta maaf. Yang keenam, iya, kalau kesalahannya itu banyak diikuti oleh manusia, dia mesti umumkan. Saya sudah melakukan kesalahan. Yang pernah saya ajarkan begini-begini itu salah. Saya berlepas diri dari ajaran seperti itu. Dia mau sampaikan. Iya. Nah, makanya haditsnya itu umum sering dibacakan oleh para guru-guru kita. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, siapa yang membuat sebuah contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikuti melakukan itu. Ya. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat satu sunnah yang jelek diikuti orang lain, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti semuanya. Bukan main kalau 7 turunan mengikuti. Iya, tangkis itu. Iya, belum lagi berdakwah lagi 7 turunan ini. Iya. Nah, mendak main-main itu anunya, dosanya. Dia sudah meninggal, dosanya masih mengalir, bukan pahala mengalir. Sebab orang di atas di dunia masih melakukan itu kesalahan yang dia umumkan. Iya, enggak main-main itu. Iya. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa yushra' lahu ay yarfa'a. Ya. Yadayhi fit takbiratil ula. Ya, disyariatkan baginya, ya, itu dia mengangkat tangannya ketika takbir yang pertama. Kan 4 kali kah? Ya, Allahu Akbar. Nah, disyariatkan di situ dia mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Nah, ini berdasarkan Abdullah bin Abbas bahwasanya
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi 'alal janazati fi awwali takbiratin thumma la ya'udu. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ini kalimatnya kana kemudian setelahnya fil mudhari yarfa'. Ya, itu menunjukkan apa? Istimrar. Ya, alal ghalib, kebanyakannya pada umumnya. Ya, umumnya Nabi ketika sholat jenazah beliau mengangkat tangannya ketika takbir, tsumma la ya'udu, kemudian beliau tidak mengulangi lagi dan mengangkat tangannya. Nah, dibedakan antara takbir dengan mengangkat tangan. Ya. Nah, yang mana itu takbir? Allahu Akbar, itu takbir. Yang angkat tangan mana? Nah, ya. Saya tanya, ketika kita mau sholat, takbiratul ihram, mana yang wajib di situ? Mengangkat tangan atau takbir? Takbirnya, Allahu Akbar. Angkat tangan hukumnya? Hukumnya sunnah. Iya, takbirnya Allahu Akbar itu hukumnya wajib. Bedakan takbir dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini takbir Allahu Akbar. Iya. Nah, jadi kadang seperti dalam praktek ini orang mengatakan Allahu Akbar, dia tidak angkat tangannya. Artinya dia tidak perlu lepas. Iya. Nah, sebab dia cuma mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini termasuk salah satu di antara pendapat para ulama yang dikuatkan ya. Adapun para ulama yang lainnya itu menyebutkan bahwa boleh saja dia mengangkat tangannya setiap kali takbir. Ya, boleh saja dia mengangkat tangannya setiap kali melakukan takbir. Nah, setelah takbir, summa yada'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffayhi al-yusra war-rusghi was-sa'idi, summa yashuddu bainahuma 'ala sadrihi. Ya, setelah itu sebagaimana orang bersedekap. Di mana kalau bersedekap? Ya, diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, nah, ini namanya bersedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, tidak usah diributkan di mana posisinya. Ya, nah, tidak usah diributkan di mana posisinya. Sebab kita akan bertengkar itu kalau mau ribut masalah itu. Iya. Dan memang itu satu yang tidak perlu diributkan. Iya. Ada yang mau di dadanya, silahkan. Selama kau punya dalilnya. Iya. Ada yang mau di perutnya, silahkan. Iya. Nah, sebab yang saya pribadi gunakan itu hadits umum. Haditsnya Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Kana an-nasu ya'marun ayyadha yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Ini hadits yang sahih, ya, yang tidak diragukan kesahihannya. Haditsnya umum, hanya disebutkan manusia diperintah meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Adapun yang merinci di dada, di perut, di bawah perut, semuanya mengandung kelemahan. Ya, semuanya mengandung kelemahan. Makanya di antara pendapat Imam Ahmad, yang mana yang dia merasa nyaman? Ya, selama tidak menyelisih hadits yang sahih, tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi yang kedua main-main, ya, Allahu Akbar. Kayak apa gimana gitu, ya. Iya. Nah, tapi jangan juga terlalu kayak serius sekali. Ya. Karena gimana ya? Iya. Nah, ya. Dan saya menghormati dan menghargai mereka yang menguatkan di dada, depan dada. Ya. Sebagaimana dikuatkan oleh siapa? Syekh Albani, ya. Depan dada, ya. Sebaliknya di perut, ya, di bawah perut, ya. Dikuatkan oleh Imam Abu Hanifah di bawah perut. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada masalah. Ini perkara yang sangat luas menurut beliau. Nah, jadi makanya jangan diribut ya masalah itu. Tidak usah bilang, ayah, Ahlus Sunnah sana itu. Kenapa? Di sini. Kali ini Wahabi.
Yang samite. Ya, enggak usah diribut. Itu bukan tanda yang benar ya. Nah, di sini disebutkan hadisnya Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian adapun mengenai apa yang dibaca setelah takbir dan seterusnya nanti kita akan bahas. Karena habis waktu. Yang jelas ini salat jenazah tanpa ruku dan tanpa sujud. Makanya usah terlalu berjauhan jaraknya. Berdekatan aja. Sebab Anda tidak akan ruku. Dan juga tidak akan sujud. Nah, cukup ya demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.